kita bertatap maya di kegiatan dosen tamu yang hari ini Bapak Ahmad Yunus yang sebagai pemateri dari Malaysia. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan lafaz Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak narasumber Bapak Ahmad Yunus MKons dari Islamic Science Universitas Malaysia, dan yang kita hormati juga Bapak Rizky Andana Pohan sebagai pengampu mata kuliah di dosen tamu ini. Begitu juga dengan Bu Wan Halidaziah yang sudah berhadir dan Bu Ningsi nih kalau lagi mendengarkan juga. Dan yang kami banggakan tentu para mahasiswa dan mahasiswi yang ikut bergabung di semester 3, 5, dan 7 di Zoom kita ini. Baik, di sini saya nggak banyak untuk menyampaikan sambutan, namun mana saya ucapkan terima kasih terutama kepada Bapak Ahmad Yunus yang sudah mau berbagi yang hari ini dengan tema konseling adiksi, peluang dan tantangan pelaksanaan. Tentu di Prodi BKI kita sangat terbuka, terutama bagi yang mau sharing, dan kami berharap nih teman-teman Pak Yunus pun nanti bisa ikut sharing nih untuk berbagi dengan mahasiswa-mahasiswa kami untuk menimba ilmu, berbagi bagaimana sih perkembangan konseling di Malaysia, terutama di ilmu-ilmu khusus seperti ini. Dan kita harap nanti bukan hanya sekedar pertemuan pertama ini, namun nanti akan ada pertemuan lanjutan yang kedua, ketiga, keempat, bukan hanya dalam bentuk dosen tamu, tapi bisa juga dengan kolaborasi yang lain. Bisa dalam bentuk penelitian dan bisa juga dalam bentuk pengabdian. Kami dari Prodi Bimbingan Konseling Islam sangat welcome untuk ini Pak Ahmad Yunus. Nah, kemudian dan yang kami harapkan kepada mahasiswa terutama yang semester 5 dan 7, begitu juga dengan yang semester 3, ini sebagai motivasi nih, bahwa jangan kita anggap bahwa perkuliahan ini akan selesai hanya sebatas S1 saja. Karena masih ada pendidikan S2, S3 yang bisa kita lakukan di mana saja, terutama di negeri jiran kita, di negeri tetangga kita, yaitu Malaysia. Dan terutama kepada mahasiswa, Bapak berharap ini diikuti dengan bagus. Nanti hal-hal yang kurang dipahami dan kurang dimengerti, atau hal-hal pertanyaan yang terkait dengan perkuliahan di Malaysia juga bisa ditanyakan langsung kepada narasumber. Ini kita gunakan waktu ini dan kita berharap baik dari pemateri Pak Rizky Rampohan sebagai pengampu mata kuliah, dan kita semua kegiatan kita di sini ini bisa menjadi bernilai ibadah. Amin ya Rabbal Alamin. Hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan selamat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Marimbun yang sudah memberikan sambutan. Dengan sambutan Pak Marimbun tadi berarti dibukalah secara resmi kuliah tamu ini ya, teman-teman sekalian. Baiklah, sebelum saya persilahkan nanti kepada Pak Yunus, teman-teman sekalian, teman-teman mahasiswa, peminatan tentang konseling adiksi ini sebenarnya di Indonesia ini memang perlu ditingkatkan. Waktu sekitar 2 bulan yang lalu saya ke lapas narkotika, mereka ada panti rehabilitasi. Beliau menyatakan untuk yang ada di Kota Langsa masih ada cuma 1 konselor rehabilitasi yang mendapatkan lisensi. Mereka sangat membutuhkan konselor rehabilitasi. Ini peluang bagi teman-teman sekalian untuk mengambil sertifikasi konselor adiksi. Nanti kita diskusi dengan Pak Yunus gimana itu bisa menjadi profesional di bidang itu. Jadi terbuka peluang bagi alumni BKI ini ya. Begitu teman-teman. Baiklah, langsung saja. Pada kesempatan kali ini kita sambut pemateri kita yaitu Bapak Ahmad Yunus MKons. Saya bacakan dulu ya
kurikulum vitae beliau sambil saya share screen pada Anda semua. Yaitu Bapak Ahmad Yunus ini di sini dijelaskan berdasarkan rahasia walaupun telah menyelesaikan belajar pada tahun 2012 sebagai lulusan SMK dengan peminatan software engineering, Yunus merasa bahwa minatnya bukan pada bidang sains. Akhirnya pada tahun 2012 memilih gap year untuk bekerja dan memastikan pilihan minatnya. Setelah bekerja setahun di Yogyakarta, akhirnya melanjutkan belajar di Jakarta seiring dengan mutasi kerjanya. Kemudian mengambil jurusan bimbingan dan konseling di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka UHAMKA Jakarta dengan beasiswa bidik misi. Diselesaikannya pada tahun 2017 dengan alumni terbaik. Kemudian setelah lulus pada tahun 2018, Pak Yunus menikah dengan sahabatnya di UHAMKA. Setelah itu bekerja sebagai asisten dosen dan sebagai guru BK di Sekolah Islam Internasional di Kota Bogor. Setelah 2 tahun menekuni pekerjaan 2019, Pak Yunus melanjutkan pendidikan di Universitas Sains Islam Malaysia dengan peminatan bimbingan dan konseling penyalahgunaan bahan. Kalau di sini narkoba ya ataupun konseling adiksi dengan pembiayaan dari pemerintah Malaysia melalui program Malaysia International Scholarship. Subspesialisasi yang ia ambil pada program S2 adalah konseling adiksi non-substance. Selama berkuliah, ia juga aktif sebagai asisten peneliti di Asian Center for Research on Drug Abuse atau ACREDA, salah satu lembaga penelitian bidang penyalahgunaan narkoba di tingkat Asia. Pada tahun 2021, ia diamanai sebagai pengurus pusat Exco Malaysian Association of Drug Addiction Counselor ataupun MADAC, salah satu NGO Persatuan Konselor Penyalahgunaan Narkoba Malaysia. Saat ini beliau melanjutkan program doktoral juga di universitas yang sama, yaitu Universitas Sains Islam Malaysia di bidang konseling dengan spesialisasi konseling penyalahgunaan bahan dan subspesialisasi etiologi penyalahgunaan bahan. Kalau Indonesia narkoba ya, program doktoral ini juga didukung melalui beasiswa Malaysia International Scholarship dari pemerintah Malaysia. Nanti beliau bisa dihubungi melalui email ini, nanti saya bagikan, kemudian nomor WA-nya juga sudah ada. Jadi begitu teman-teman sekalian, bagaimana Pak Yunus ini berupaya ya untuk mendapatkan beasiswa, dan beasiswa dia itu bukan beasiswa dari pemerintah Indonesia, tapi dari pemerintah Malaysia. Nanti mohon digali ini teman-teman bagaimana beliau mendapatkan itu. Kemudian kami berharap kepada Pak Yunus untuk sebelum menyajikan materi ini memberikan motivasi kepada adik-adik mahasiswa kami untuk lebih giat lagi Pak, memberikan petunjuk arah dan jalan bagi mereka untuk melanjutkan S2, S3 ke Malaysia. Baiklah, langsung saja saya persilakan kepada Bapak Ahmad Yunus M. Kons untuk menyajikan materi dengan berjudul Konseling Adiksi Peluang dan Tantangan Pelaksanaannya. Kepada yang terhormat Bapak Ahmad Yunus, SPDM Kons SA, dipersilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Puji kepada Allah ilahi Rabbi, puja kepada Allah Sang Maha Kuasa, dan syukur kepada Zat yang Maha Mengatur. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa memberikan petunjuk kepada kita melalui ajaran-ajaran dan sunnah-sunnahnya. Alhamdulillah, dengan senang hati hari ini saya berjumpa, meskipun mohon maaf saya terpaksa menggunakan masker kembali. Tadi saya udah mencoba untuk buka masker ya, ternyata memang masih ada batuk-batuk, jadi khawatir nanti tidak sesuai, mungkin suaranya terlalu bising, so saya mungkin gunakan masker lah, mohon maaf. Meskipun sakit tapi saya tidak berencana untuk memindahkan ya, karena sangat tidak sabar untuk berjumpa dengan teman-teman semua gitu dari IAIN Langsa, Kampus Rahmatan Lil Alamin, bersama mahasiswa-mahasiswa dari Prodi BKI Unggul ya. Insya Allah senantiasa Allah merahmati kita semua. Betul sebagaimana diceritakan tadi mungkin di dalam CV ringkas saya juga dulunya adalah SMK. Kan kalau SMK tidak terpikir ya untuk kuliah, karena kalau SMK kan bisanya bisa kerja kan seperti itu. Tapi setelah dipikir-pikir
memang tidak akan pernah bisa ya untuk kemudian kita berhenti untuk menuntut ilmu, pada akhirnya kemudian bersemangat juga gitu. Meskipun ya itu, nah ini tugasnya para bimbingan konseling semua, karena saya pun dulu tersesat lah ya, mungkin tersesat karena ya biasa lah ya, kalau jurusan komputer waktu itu adalah populer ya, semua pasti mau ngambilnya komputer gitu, di mana-mana kampusnya ada, di mana-mana pekerjaannya katanya banyak, tapi ternyata pekerjaan itu tidak sesuai dengan minat saya kembali tes apa skolastik ya, tes minat dan bakat gitu, dan ternyata minat saya bukan di bidang sains, apalagi di bidang software engineering ya, tapi saya lebih minat kepada bidang sosial. So meskipun track record waktu itu bagus ya, pekerjaan juga sudah ada, pada akhirnya saya memutuskan untuk mengikuti kata hati bahwa itu bukan dunia saya gitu, itu bukan yang saya cari. Nah, dan akhirnya saya pun jatuh cinta seperti teman-teman semua ya. Di teman-teman di semester 3, 5 dan 7 mungkin ada juga yang masih bertanya-tanya mau apa jadi BK, itu biasa. Eh, tapi yakinilah kalau sudah masuk bimbingan dan konseling caranya cuma dua. Kita berusaha untuk berdamai atau kita berusaha untuk mencintai ya. Berdamai maksudnya ya kita bisa menerima ya, belum bisa mencintai, tapi ketika ditanya apa itu BK ya, apa teori-teori BK, jangan nggak bisa jawab gitu, itu harus bisa jawab, wajib ya. Itu berusaha untuk menerima namanya. Tapi kalau pada akhirnya saya pun berusaha untuk menerima dari sain ke BK, dan bukan hanya menerima tapi mencintai sampai ketagihan ya, sampai sekarang bukan hanya ketagihan narkoba, ternyata ketagihan belajar sampailah S3. S1, S2, S3 juga ketagihan beasiswa ya, kalau udah pernah dapat sekali rugi memang kalau nggak dapat beasiswa lagi gitu. Karena kan mahal juga ya kalau pakai uang sendiri. Saya pun dari S1 menggunakan beasiswa bidik misi, jadi mungkin teman-teman bisa membayangkan ya kalau bidik misi itu sekarang jadi memang secara ekonomi kuliah yang sangat jauh gitu untuk saya sendiri. Jadi saya sendiri adalah orang yang pertama kuliah, kemudian sekarang diikutilah oleh keponakan dan adik-adik semuanya. Tapi itu juga jadi berbuah manis ya. Tadinya saya kesulitan kan akan menentukan satu perjuangan. Jadi alhamdulillah bisa bertahan sampai sekarang dan mungkin bisa berbagi lah dengan teman, meskipun teman-teman tadi ya, Pak Rizky gitu dan Pak Marimun menyebutkan bahwa kita di kota kecil sekarang nggak ada kecil dan besar ya, saya rasa di mana-mana yang penting adalah kita bisa terhubung gitu. Tidak sangka kan kita jauh beribu-ribu, beratus-ratus kilometer pun akhirnya bisa bersilaturahmi, dan begitu pun kalau peluangnya, selalu melihat dulu, termotivasi dengan ayat Al-Mulk, telah memudahkan Allah gitu, yakin meskipun ke Malaysia yang modal belum awal ada beasiswanya, hajar aja dulu, apalagi bersama istri waktu itu. So saya akan untuk share supaya nanti kita seiring berjalan bolehlah ya kita nah, nanti mungkin kita mungkin saya try sambil untuk share. Ada 6 jenis beasiswa itu, ada beasiswa dari pemerintah Indonesia ya, ada LPN juga gitu. Saya slide saya sudah terlihat atau belum ya? Sudah Pak, sudah Pak. Oke. Tuh, jadi beasiswa itu ada beasiswa dari pemerintah Indonesia, ada beasiswa dari pemerintah Malaysia, ya yang pemerintah. Terus ada beasiswa dari kampus teman-teman ya, jadi kan apa Bank Dunia gitu, ada dari ASEAN Bank dan banyak lagi, dan ada juga beasiswa dari lembaga ketiga yang bekerja sama dengan kampus. Jadi ada beberapa lembaga
lembaga ketiga itu yang terakhir adalah beasiswa penelitian. Nah, ini yang beasiswa yang pertama, kedua, padahal kuotanya penuh. Dan yang beasiswa penelitian itu sedikit sekali. Sedikit sekali. Macet-macet suaranya Pak Yunus. Sorry. Saya, oke. Jadi saya dulu, sekarang terdengar jelas, Pak. Ini baru Pak, baru Pak. Oke. Jadi dulu itu memang saya sama ya, kalau di Indonesia kalau di bawah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ya, atau di bawah Fakultas Pendidikan memang nanti akan banyak terjun ke sekolah kan seperti itu ya. Terus saya dengan istri memang terjun ke sekolah juga, istri ngajar, saya pun mengajar waktu itu. Tapi kemudian ketika kami merenung setelah mengajar 2 tahun ya di sekolah itu, kami memahami bahwa masalahnya kok bukan di sekolah ya. Jadi anak-anak itu nggak selesai-selesai gitu masalahnya. Dan banyak ya kalau waktu itu anak-anak yang memang udah mulai kecanduan internet ya. Karena 2017 memang sudah internet sudah mulai banyak lah sama gitu berkembang. Dan istri saya itu melihat bahwa masalah yang selanjutnya adalah pada isu keluarga gitu. Jadi anak-anak nggak selesai masalah di sekolah ya. Di sekolah udah istilahnya ya, kita udah berikan sesi konseling, masukkan konseling grup, seminggu 2 minggu balik lagi kambuh lagi gitu. Kok ada isu gitu seperti yang nggak selesai, dan ternyata memang ketika dipahami rekan-rekan semua ya, kebanyakannya adalah dari isu keluarga ya. Jadi mereka tidak selesai isu-isunya di rumah, jadi ke sekolah itu menjadi pelampiasan. Nah, kemudian setelah itu kami memutuskan bahwa mungkin kami tidak akan mengambil di bidang pendidikan lagi dan akan mengambil di bidang spesialisasi yang lain. So saya S2 dengan istri waktu itu ke sini memutuskan untuk ambil konseling juga, yaitu karena berusaha untuk mencintai ya, pada akhirnya juga jatuh cinta dengan konseling gitu. Ambil S2, saya ambil S2 konseling adiksi atau konseling penyalahgunaan narkoba ya, dan istri mengambil konseling keluarga gitu. Jadi kami sama-sama konseling, departemen yang sama tapi spesialisasi yang berbeda. Nah, kenapa kemudian saya melihat bahwa jadi gitulah ya, kami berdiskusi bahwa seorang menguatkan di dalam rumah melalui konseling keluarga, ya istri yang mengambil spesialisasi dan saya mengambil konseling adiksi ya, atau menguatkan dari luar rumah gitu. Jadi satu orang menguatkan di dalam rumah, yang satunya di luar rumah. Kenapa kemudian saya sendiri ya tertarik gitu untuk kemudian mendalami konseling adiksi? Ya kalau kita lihat dunia memang sekarang tengah menghadapi satu isu ya. Saya pikir bukan hanya di Malaysia, tahun 83 ya rekan-rekan semua, disebutkan bahwa musuh utama negara adalah narkoba gitu. Kalau di sini dadah ya. Jadi musuh utama negara adalah narkoba tahun 1983, 40 tahun yang lalu. Sampai sekarang selesai tidak? Belum ya. Belum, karena kan sunatullah ya. Kalau di dalam Al-Quran sudah disebutkan bahwa orang ada arak atau homer ya, itu menandakan bahwa apa yang disebutkan Al-Quran itu biasanya terjadi berpanjangan ya, bahwa Allah menyebutkan tidak akan ya, maksudnya semata-mata Allah meletakkan di dalam Al-Quran kemudian tanpa ada tujuan. Saya pikir itu akan menjadi masalah yang terus problematis dan memang seperti itu ya. Jadi ini adalah peta pergerakan narkoba seluruh dunia. Jadi dari mana ke mana ya, datangnya dari mana gitu, terus pergi kemana. Jadi tidak ada sebetulnya satu negara pun yang sekarang jadi produsen tunggal, tidak ada, ataupun jadi konsumen tunggal. Jadi kebanyakannya adalah beredar ke seluruh dunia. So oke. Dan ini adalah jenis-jenis narkoba ya yang sekarang paling puncak gitu. Sebetulnya jenisnya ada banyak, nanti kita lihat untuk satu-satu. Nah, tapi ini adalah top pornya lah, 4 paling tinggi, ada kokain, ada opioid, ada EPS, dengan HIV among people with inject drug. Maksudnya adalah kasus HIV di kalangan orang yang menyuntikkan narkoba. Jadi cara mengambil narkoba banyak cara ya, rekan-rekan semua. Ada yang di lidah, ada yang di hidung, ada yang kemudian disuntik pun, ada yang di kulit, ada yang ke saluran darah. Itu satu mata kuliah lagi.
untuk menjelaskan bagaimana narkoba masuk ke dalam tubuh kita dan mempengaruhinya. Oke, secara ringkasnya ada 4 jenis itu, dan kita lihatlah fokus ke negara kita. Nah, kalau negara kita sendiri, teman-teman semuanya, warnanya adalah orange ya. Kalau kita kembali ke sini, ke adalah amfetamin atau ETS. Nah, di Indonesia senanglah kita sebutnya sabu. Nah, syabu-syabu, SS, ice, kristal. Nah, itu semua adalah sebutan untuk metamfetamin atau ETS. Ini adalah musuh utama sekarang lah kalau dalam segi penyebaran. Nah, itu menyebabkan apa ya? High itu semangat ya. Namanya juga stimulan ya, stimulus gitu. Perangsang. Apa yang dirangsang ya? Dirangsang supaya nggak tidur, dirangsang supaya nggak capek, supaya 4 hari nggak makan pun nggak masalah. Oleh karena itu, ciri-ciri yang mereka yang menggunakan ETS ya itu ya, lebih semangatnya terlebih gitu sampai kemudian dia nggak bisa tidur, nggak bisa istirahat berhari-hari. Nah, karena pengaruh dari narkoba di dalam tubuh lah. Oke. Ini tidak perlu kita baca, tapi memang jelas disebut di sana Southeast Asia ya. Southeast Asia tuh ya kita lah, apa, Asia Tenggara ya, Southeast Asia itu. Jadi kita itu bukan hanya apa sekarang konsumen, tetapi juga sudah beralih ke produsen. Mungkin teman-teman juga sudah mendengar ya, banyak tangkapan-tangkapan gitu di Indonesia yang menyerbu pabrik-pabrik narkoba. Ini 2022 laporannya ya. 2023 kan belum habis, jadi belum keluar. Jadi menunjukkan tinggi gitu, bukan hanya masalah kita ini sebagai produsen apa konsumen, tapi juga sudah beralih kepada produsen. Nah, gitu. Jadi kita bukan hanya pasar, tapi juga pedagang ya. Dulu kan isunya biasa ya, masuk melalui perairan gitu narkoba kemudian dijual, tapi sekarang tidak. Indonesia pun sudah memproduksi sendiri. Satu prestasi yang tidak perlu dibanggakan saya rasa, tapi ya itu kenyataannya yang kita harus hadapi. Oke. Lalu bagaimana sebetulnya narkoba ini mengubah landscape demografi ASEAN ya? Sedih gitu, karena Indonesia di antara rate yang paling tinggi ya di ASEAN ya. Jadi di Malaysia 63% dari ini di penjara ya. Saya tidak berbicara apa di BNN, karena kalau di BNN emang 100% pasti menggunakan narkoba ya. Artinya mereka yang dirawat di BNN gitu atau di pusat-pusat pemulihan di bawah di bawah koordinator BNN ya pasti pengguna narkoba. Tapi masalahnya bukan hanya penuh di sana gitu. Di lapas ya teman-teman, atau kita mungkin lebih sering mendengarnya sebagai penjara, ya isinya sama juga pengguna narkoba. 63% di Malaysia, kalau di sini banduan, kalau di kita narapidana ya. Narapidana atau napi itu adalah terkait dengan kasus narkoba. Oke. Di Filipina 64%, angkanya hampir sama ya. Di Singapura 70%, karena kejahatan yang lain itu sudah cukup menurun. Jadi kejahatan narkoba adalah yang paling tinggi lah di Singapura, 70%-nya berkaitan dengan narkoba. Di Thailand 80%, apalagi sekarang ya. Apalagi sekarang Thailand sudah meresmikan ganja sebagai drugs yang legal lah. Nah, di Indonesia sendiri diprediksi ya. Kenapa diprediksi ya? Karena biasa kalau di kita belum ada angka pasti. Tapi diprediksi 96% dari jumlah narapidana memiliki ya atau pernah berkaitan dengan kasus narkoba. Jadi artinya sangat erat ini kaitannya narkoba dengan isu kriminalitas. Kebayangkan kalau 96% di narapidana atau di lapas adalah pengguna narkoba, berapa keperluannya? Konselor kan. Nah, ini adalah peluang gitu. Ini adalah peluang yang tidak bisa dipungkiri bahwa ini adalah peluang yang besar lah. Nah, ini adalah angka masuk. Lihat ya, ini adalah angka masuk ke penjara berkaitan dengan kasus narkoba. Coba lihat di Indonesia ya. Perhatikan dalam 5 detik lah. Nah, angka di Indonesia cenderung naik ya. Di Brunei sudah mulai turun gitu, di Filipina sudah turun drastis karena kan sempat ada isu penembakan ya di Filipina, mungkin teman-teman pernah dengar juga gitu bahwa presidennya memutuskan untuk melakukan tembak di tempat kepada penyalahguna narkoba dan pedagang. Ini juga membuat angka itu menurun lah, tetapi di Indonesia rate-nya atau
apa namanya ya, polanya masih pola menaik teman-teman. Jadi artinya masih banyak tuh peluang-peluang pertambahan orang yang akan menyalahgunakan narkoba. Nah, seterusnya kita ke arah ini ya, admission for drug treatment. Berarti kalau yang ini angka atau pola orang yang mengambil rawatan ya atau treatment gitu. Jadi dia ikut sesi untuk kemudian menyembuhkan isu penyalahgunaannya. Nah, beberapa negara seperti Myanmar menunjukkan penaikan ya. Laos, Vietnam, Filipina gitu. Filipina memang isu narkobanya berjatuh ya karena memang itu sangat tegas. Ya, tapi isu mereka join ya. Jadi ini yang bagus kalau di sini yang menaik sebetulnya. Jadi harus naik kalau di sini. Kenapa? Menunjukkan bahwa orang yang ikut rehab semakin banyak gitu. Hampir semua naik, meskipun ada yang beberapa turun ya, decline dan ada yang fluktuatif, tapi sedih gitu. Indonesia justru dari 2015 sampai 2020 menunjukkan penurunan. Orang yang kemudian treatment, artinya mereka nggak ikut tuh sesi-sesi rehab ya, di Indonesia makin menurun, makin jumlahnya sedikit, padahal penggunanya tadi naik ya. Artinya ada ketimpangan ya. Justru penggunanya naik, ya berarti harusnya yang dirawat ikut naik kan. Tapi ini justru penurun. Nah, ini adalah tantangan lah para konselor-konselor di Indonesia untuk kemudian juga ikut menjawab ya kita, karena yang menjawab itu bukan hanya kita lah, polisi, bea cukai ya, dokter, semua harus menjawab tantangan ini. Tetapi konselor juga adalah ada amanah. Nah, ini bagian dari fardu kifayah lah. Konselor harus ada, saya rasa, yang juga menceburi atau mendalami isu ini ya. Nah, terkait dengan tadi kan isu-isunya ya. Jadi isunya seperti itu Bang, yang kita hadapi berkaitan dengan isu penyalahgunaan narkoba. Ini kita baru berbicara tentang narkoba. Nanti saya akan bagi surprise lah kepada teman-teman semua. Ternyata kecanduan itu bukan hanya narkoba kan. Oke. Tapi di Asia sendiri saya mencari ya, termasuk kenapa saya kemudian lari ke Malaysia. Iya, karena program studi S2 konseling bidang narkoba tidak ditawarkan di Indonesia. Ada beberapa ya universitas yang kemudian menyebutkan bahwa bagian dari mata kuliah mereka ada tuh 1-2 memutuskan dengan istri nyari tempat ya, karena kemarin masih awal menikah gitu, ada beberapa tawaran lah ke Eropa dan lain sebagainya, tapi agak jauh untuk kami beradaptasi. Dan saya melihat bahwa yang paling dekat di Asia itu adalah Malaysia ya, yang sudah ada program studi. Kalau tempat penelitian banyak, tempat penelitian banyaklah di Asia Tenggara, tapi untuk program studi di Malaysia yang memang sudah cukup lama, dari 2005 kalau tidak salah ya. Jadi ada 3 kampus di sini, yang sekarang lah, awal-awal itu hanya ada 2 kampus. Kampus saya di USIM dengan di Malaysia Sabah, itu di daerah Kalimantan sebelah atas ya, daerah Sabah dekat ke Filipina. Nah, itu ada kampus juga di sana yang menawarkan. Nah, itu 2 kampus yang pertama kali membuka program konseling narkoba. Dan yang terakhir 2 tahun atau 3 tahun lepas ada satu lagi kampus, Universitas Putra Malaysia, menawarkan subspesialis. Nah, yang ini subspesialis. Jadi dia konseling pendidikan pada dasarnya, tapi dia menawarkan pencegahan pencegahan narkoba di dunia pendidikan. Jadi sudah ada spesialisasi sedikit lah di sana. Tapi kalau kami memang full spesialisasi ya, dari pencegahan, rawatan sampai kemudian aftercare juga terlibat. Nanti saya cerita secara ini. Dan menariknya kenapa kemudian saya jatuh cinta ya dan memilih Malaysia sebagai negara ya, karena memang murah ya, sebagai pasangan muda yang cita-cita ke luar negeri gitu ya. Malaysia masih cukup murah. Saya pikir kalau dari Aceh ke Malaysia dengan Aceh ke Jakarta hitung-hitungannya sama kayaknya ya. Hitung-hitungannya sama gitu, biaya hidupnya juga mungkin nggak jauh beda gitu, ketika saya alami di Jakarta dengan di sini nggak jauh beda, bahkan ada beberapa lebih murah di sini. Nah, dan di sini bukan hanya ada program studi, juga ada pusat penelitian gitu. Pusat penelitiannya ada banyak ya, ada 4 gitu yang saya ketahui, mungkin ada yang saya tidak ketahui lah. Tapi ada Akreda, ada UMKAS, ini milik Universitas Malaya. Nah, jadi Universitas Malaya nggak punya program studi, tapi punya pusat penelitian. Ada Sentrina, Unisja, ini juga nggak punya program studi, tapi ada pusat penelitian gitu.
Tapi yang ada pusat penelitian dengan program studi ya di USIM lah. Di USIM. Kalau UPM ada program studi nggak ada pusat penelitian. Termasuk di Thailand ya, Chiang Mai University juga memiliki. Karena kan Thailand itu dekat dengan Malaysia, so adalah beberapa kesempatan untuk tahu ya mengenai itu. So artinya ada peluang lah kalau kita mungkin dari Aceh, kalau hitung-hitungan kilometer memang juga lebih dekat ke Malaysia ya, lebih murah juga saya pikir untuk perjalanan. Nah, jadi sebetulnya kan kita bicara konseling narkoba gitu, konseling narkoba. Konseling narkoba ini apa sih? Apakah dia bagian dari teori? Bukan ya teman-teman. Karena kalau teori ya tentu kita sudah mafhum ya. Kalau teori-teori ya itu yang kita kenali sebagai teori-teori klasik dengan modern dan postmodern lah. Termasuknya mungkin Freudian gitu dan aliran-alirannya, dan termasuk yang terakhir bukan solution focus brief therapy. Nah, yang itu teori. Jadi kalau konseling narkoba ini diwakili oleh satu pada profesi sebetulnya basic perlu gitu. Kalau memang ada minat, saya pikir saya tidak tahu juga ya di IAIN Langsa mungkin apakah sudah ada atau belum. Mungkin bisa nanti dialokasikan satu mata kuliah itu mungkin mengenai konseling narkoba. Karena ada saya juga nanti sesi sharing di bulan 1 atau di bulan 2 itu dengan teman-teman dari universitas lain. Itu ada satu mata kuliah gitu tentang konseling narkoba ini. Oke. Jadi gambarannya gini teman-teman. Konseling ini kalau dokter gitu. Jadi S1 itu dia akan jatuh, jadi dia akan apa namanya? Jadi dokter umum gitu. Seperti kita di Indonesia mungkin profesi kedua. Kalau dia mau spesialisasi, dia harus S2. Seperti di kedokteran. Nah, spesialisasinya itu ada berbagai macam gitu. Nah, jadi salah satu spesialisasinya adalah konseling narkoba. Nah, di yang saya tandai X itu di narkoba ada career counseling, clinical health counseling, marriage, couple and family school counseling. Nah, yang ini adalah konseling yang ada di Malaysia. Tapi kalau di US ada lagi yang lain, ada community counseling ya. Oke, ada community counseling gitu. Ada juga counseling yang lain lah, termasuk konseling khusus di perguruan tinggi. Nah, itu ada spesialisasinya kalau di Amerika ya. Kalau di Malaysia saya pikir belum ke arah spesialisasi itu belum, tapi sudah adalah penelitian ke arah sana. Jadi itu gambarannya apa itu konseling narkoba di antara ruang besar konseling. Jadi konseling itu adalah profesi secara umum. Di dalam profesi konseling itu ada konseling komunitas. Ini mungkin teman-teman yang suka ya bekerja dengan bidang sosial gitu, mungkin bekerja dengan mereka yang luar sekolah ya, anak-anak di luar sekolah gitu, anak-anak jalanan atau orang-orang terlantar. Community counseling mungkin sesuai ya. Jadi banyaklah setelah S1 ini masih banyak lagi gitu. Ternyata masuk S1 itu baru membuka jendela. Baru bukan membuka jendela, membuka pintu. Di dalam pintu itu kita milih lagi ruangan-ruangan mana yang mungkin kita sesuai. Nah, itu ya. Jadi jangan berhenti menuntut ilmu, karena yang berkesempatan untuk melanjutkan ke jenjang S2 bukan yang lain. Bukan yang mereka baru SMA, SMP, atau lagi SD, bukan. Tapi yang ada peluang dan kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang S2 atau ke jenjang yang lebih tinggi adalah teman-teman nih. Jadi kalau teman-teman nggak melanjutkan, makin sedikit orang yang nggak bisa S2. Karena kan kalau S2 harus S1 dulu ya. Sementara S1 pun banyak yang kemudian tidak bisa lah, atau tidak ada rezeki. So nanti boleh dipikirkan. Jadi ada konseling narkoba dan ada konseling yang lain lah yang kemudian bisa dipilih sebagai karir ya untuk teman-teman. Jadi nggak konseling harus ke sekolah saja, itu menurut saya sudah tidak ini ya, tidak pas gitu, karena kan konselor juga kan siap ya, siap sigap di mana-mana, saya pikir gitu, sebagaimana yang kita pahami selama ini. Oke. Kan konseling adiksi juga memang sekarang ini adalah beberapa konseling yang
ini adalah konseling yang memang naik ya popularitasnya akhir-akhir ini. Nah, gitu karena isunya banyak. Jadi kan sama seperti sama seperti penyakit ya. Penyakit pun kan ada dekadenya, ada musimnya. Mungkin kemarin kita baru saja melalui COVID gitu dan sekarang mungkin isu yang lain juga. Nah, sama sekarang isu-isunya adalah isu kesehatan mental. Nah, ini teman-teman perlu diperhatikan ini kalau supaya nggak kelimpungan nanti abis S1 ini mau kemana ya, mau bekerja di bidang apa, coba mungkin dilihat peluangnya isu kesehatan mental. Nah, isu kesehatan mental itu termasuk griefness ya, disorder gitu dan lain-lain. Terus ada isu keluarga, marriage and family therapist. Nah, itu kan termasuk kekerasan ya, di dalam rumah tangga, isu-isu perceraian yang semakin meningkat, isu nggak mau menikah pun kan banyak juga kan sekarang meningkat juga, dan konseling adiksi gitu. Nah, ini beberapa lah gambaran karir di bidang konseling yang sedang meningkat dalam beberapa tahun terakhir ya. Nanti boleh, ini mungkin saya akan share juga lah supaya nanti bisa dibaca lebih luas lagi. Nah, seterusnya, nah ini hint ya. Ini hint atau apa, kisi-kisi lah berapa range gaji ya kalau mendalami bidang konseling narkoba ya. Jadi ini adalah 5 gaji paling besar di dalam kerja konseling. Nah, kan konseling tadi luas, ada skup lagi spesialisasi. Nah, ini adalah 5 dengan bayaran paling mahal ya. Ada konseling substance abuse, itulah konseling narkoba itu. Konseling narkoba dengan kesehatan mental dan perilaku, konseling keluarga, krisis konselor, konseling krisis juga sudah ada ya di Malaysia, konseling sekolah dan rehabilitation konselor. Nah, ini adalah gambaran lah, tapi mungkin belum semahal ini bayaran kalau di Indonesia atau di Malaysia ya, tapi gambarannya adalah banyak artinya ya, keperluan ke arah sana. Oke. Nah, kemudian teman-teman kan tadi tanya, oh berarti konseling narkoba itu bukan mata kuliah aja gitu, tapi ada profesinya sendiri. Iya, karena ada profesinya sendiri di beberapa kampus ya. Kalau di US memang sangat biasa lah, kampus-kampus itu ada menawarkan, beberapa kampus di US menawarkan konseling narkoba sebagai spesialisasi S2 mereka, itu banyak. Di Malaysia juga ada ya, yang saya pilih adalah USIM ya, atau Islamic Science University of Malaysia. Nah, karena memang ini kampus pertama di Malaysia yang menawarkan atau mendirikan konseling narkoba sebagai spesialisasi S2 gitu. Bersamaan dengan konseling keluarga. Jadi konseling keluarga berdiri, konseling narkoba juga berdiri. Nah, ini yang hitam ini adalah jurusannya. Oke, jadi saya jurusannya itu atau specialty programnya adalah specialty program for alcohol and drug abuse. Kalau di bawah itu adalah yang tadi saya ceritakan, dia adalah pusat riset. Oke. Dia adalah pusat riset atau pusat penelitian, dan yang sebelah kanannya, oke, sebelah kanan screen lah ya, itu adalah sebetulnya persatuan konselor penyalahguna narkoba ini adalah alumni ini. Jadi alumni dari program studi yang tadi sudah selesai kuliah, kebanyakannya PNS ya, karena kalau di sini dari berbagai latar belakang gitu, penjara, Kementerian Kesehatan, jabatan agama, ada dari Kementerian Agama pun ada gitu, karena mereka memahami bahwa dakwah itu salah satunya harus mencakup isu itu gitu. Kalau kita sudah menetapkan bahwa itu isu nasional, harusnya semua bidang itu bekerja sama ke arah yang sama. Makanya banyak teman-teman saya ustadz ya, latar belakang S1-nya, S2-nya baru ambil konseling gitu. Terus saya tanya kenapa ya kayak gitu, dakwah di jalanan ya, dakwah di dalam masjid kan, kalau di sini teks khutbah itu disediakan oleh Kementerian Agama. Mereka kemudian bercerita tentang narkoba di sana. Nah, apa yang kemudian dipelajari di program S2 saya ya, agak banyak gitu. Saya juga pikir dulu, oh S2 mungkin agak santai kuliahnya gitu. Ternyata tidak seperti itu ya, tidak semudah itu Ferguson ya. Ternyata tidak gitu. Banyak sekali yang dipelajari ya. Teori konseling yang dasar itu dipelajari kembali dengan pendekatan yang lebih fokus gitu. Jadi
teori konselingnya, ada yang kita kenal lah, ada psychodynamic, ada kemudian person center dan lain sebagainya. Itu yang kita sudah pelajari itu difokuskan, di zoom ke arah penyalahgunaan narkoba. Juga ada pendekatan psikospiritual ya, konseling teknik. Nah, yang ini teknik konseling lah, teknik-teknik konseling. Ada psikologi abnormal. Nah, yang saya dalami sekarang di S3 adalah etiologi ini. Etiologi ini apa sih? Etiologi ini adalah ilmu untuk mengetahui kenapa. Nah, gitu. Kenapa orang kok jadi pengguna narkoba ya? Dari mana asalnya? Kok bisa sih? Nah, gitu. Saya mempelajari itu sekarang. Kok bisa orang jadi pengguna narkoba gitu? Nah, itu ilmunya. Ada caranya lah, ada ilmunya, itu disebut dengan etiologi. Dan saya juga karena konseling narkoba mau tidak mau ada beberapa mata kuliah yang setengah medik ya. Yang tadi ya, misalkan abnormal itu setengah medik juga gitu, setengah psikiatris. Yang ini farmakologi itu memang farmasi ya, isinya belajar obat gitu, jenis obat, bagaimana cara pakai obat, bagaimana obat itu hilang, berapa lama di dalam tubuh. Nah, ini namanya farmakologi narkoba ya. Nah, jadi cerita tentang obat dan tubuh dan pengaruhnya terhadap psikologis. Ada juga karir ya, karena penting ya isu karir ini. Orang kalau udah pakai narkoba masuk penjara, keluar mau kerja apa? Nah, itu pun harus dipikirkan karirnya ya. Ada juga testing ya, ada terapi motivasi. Nah, motivational enhanced therapy and relapse. Yang ini teori pendekatan baru lah di dalam dunia konseling, kita sebut sebagai motivational interviewing atau TTM ya, Trans Theoretical Model. Awalnya ini memang dikhususkan untuk pengguna narkoba, tapi sekarang pendekatannya udah digunakan meluas ya. Mungkin teman-teman nanti boleh explore sendirilah. Yang ini adalah dual diagnosis modality atau co-occurring disorder. Jadi bagaimana berhadapan dengan klien yang kemudian ada isu narkoba dan ada isu psikiatrik ya, atau kesehatan mental ya. Biasa ya kalau udah make ya gitu ya, nggak akan ada yang sehat, ada aja efeknya gitu. Kalau lebih parah sampai kemudian isu kesehatan mental. Jadi dua ya, sudah isu kesehatan mental, isu juga narkoba di sana bareng-bareng ya. Jadi itu makin ruwet lah. Dan ini memang biasa kalau sekarang orang itu jadi mendapatkan isu kesehatan mental. Kalau dulu kan narkoba itu pure ya, murni gitu. Kalau ganja ya ganja. Kalau sekarang kan ganja campur ini, campur itu, campur ini gitu. Udah campur-campur itu yang kemudian mengakibatkan makin berisiko orang kalau udah makan narkoba jadi mengalami gangguan kesehatan mental. Terus ada grup konseling, sama asasnya ada etika, ada prevention. Karena kan narkoba ini tidak, saya pun berpikir dulu itu ya, kalau narkoba bercerita tentang treatment saja gitu, kita merawat, kita udah kayak dokter ya merawat gitu melalui sesi. Oh ternyata tidak, ada juga mencegah. Nah, karena kan itu ya ajaran agama kita bahwa sesuatu itu harus dicegah dulu gitu, baru kemudian dirawat. Itu adalah opsi paling terakhir lah. Makanya kemudian diajarkan bagaimana mencegah penyalahgunaan narkoba, diajarkan untuk membuat program evaluasi dan sebagainya lah. Ada praktikum, ada multikultural, dan ada juga beberapa penelitian gitu terkait dengan narkoba. Nah, jadi saya pun di sini praktik kemarin hampir 500 jam sesi, 7 bulan juga karena tengah waktu itu COVID ya, on off, tapi alhamdulillah diselesaikan dengan baik juga. Nah, itu semua kita berbicara berkaitan dengan ini nih teman-teman. Nah, itu semua kita masih berbicara terkait dengan narkoba jenis zat ya. Atau itulah kenapa konseling narkoba ini sekarang tidak sesuai ya disebut gitu. Konseling adiksi mungkin masih iya, masih tidak gitu. Gelar saya sendiri kan kalau teman-teman tadi mungkin perhatikan dalam kurung SA ya, substance abuse, penyalahgunaan substance gitu atau bahan. Ya karena enggak semua yang disalahgunakan itu bahan narkoba teman-teman ya. Lem juga kan, ngelem ya. Itu memang lem itu mana mungkin ilegal kan, dia legal-legal aja, maksudnya dia secara hukum tidak salah gitu. Kita bisa dapat di pedagang ini ya, pedagang toko bangunan gitu. Kita bisa dapat aja lem itu dengan mudah. Tapi kalau disalahgunakan itu jadi penyalahgunaan. Makanya sekarang WHO sendiri tidak
tidak menyebutkan sebagai drugs abuse karena bukan hanya drug tapi substance abuse. Nah, tapi DSM ya, keputusan 2013 sebelum 2013 berarti itu disebutnya adalah substance abuse, penyalahgunaan zat gitu. Nah, kalau sekarang bahkan bukan penyalahgunaan, substance use, penggunaan. Jadi kenapa itu ya bisa seperti itu? Karena sensitivitas ya, Bapak Ibu mungkin dengan rekan-rekan semua. Jadi orang kan kalau istilahnya penyalahgunaan kan harus parah dulu ya. Apalagi kalau sampai kecanduan gitu. Berarti harus jadi kecanduan dulu baru bisa dirawat gitu. Ya, kalau masih sekedar pakai-pakai sedikit-sedikit ya berarti nggak masalah kan karena belum kecanduan kan gitu ya. Ada apa namanya? Ada hipotesis dengan asumsi-asumsi ke arah sana. Padahal tidak ya. Karena kecanduan yang akut, kecanduan yang parah itu tidak akan bisa dimulai kecuali memang melalui kecanduan yang ringan. Oleh karena itu istilah kecanduan itu diganti dengan penyalahgunaan. Sekarang diganti dengan penggunaan. Nah, jadi kalau di sini masalah penggunaan zat. Nah, gitu. Masalah penggunaan zat. Tapi ini pun nanti cepat atau lambat saya pikir akan direvisi juga. Nah, karena kalau yang disebut dengan zat, ya inilah yang umum kita kenali 10 ya. Ada alkohol, ada kafein, ada cannabis, ada halusinogen ya, ada inhalant. Nah, inhalant yang dihirup lah, lem, semua itu masuk ke golongan inhalant. Ada GHB dan banyak sekali. Ada opioid, ada sedatif, hipnotik, anxiolytic, stimulan. Nah, yang ini yang ETS tadi itu, sabu-sabu, ekstasi ya, rokok, tobacco, termasuk vape. Nah, ini masuk ke golongan sini. Dan yang terakhir adalah other atau unknown. Jadi karena ada beberapa zat yang itu yang terlampau rumit ya, kadang belum diklasifikasikan. Contoh kalau di Malaysia misalkan yang sekarang naik ketum ya, kratum, mungkin di Indonesia juga sempat dulu ya mabuk kecubung, bunga ya. Kalau di Jawa saya tidak tahu ya, kalau di Aceh sempat ada isu mabuk kecubung, ada satu bunga itu yang bikin mabuk gitu sampai kemudian ingat banget di kampung saya itu semua pohon kecubung itu akhirnya dimusnahkan ya. Ya karena itu mungkin dia masuk ke golongan other. Nah, termasuk ya pineng tuh. Kalau kita nyirih ya, kenapa nyirih itu suka ketagihan meskipun merah-merah ternyata ada memang kandungan ediksinya gitu. Tapi mungkin levelnya yang berbeda. Nah, ini yang kita sebut sebagai substance atau bahan ya, rekan-rekan semuanya. Yang ini kita kecanduan bahan. Yang ini mungkin yang kita golongkan sebagai narkoba. Tapi tantangannya sekaligus menjadi peluang, tapi sedih juga ya mendengar fakta ini gitu. Karena memang bukan hanya bahan teman-teman. Jadi bukan hanya bahan yang mengakibatkan kecanduan gitu. Ya kalau yang ini memang real lah, pasti orang kecanduan. Kenapa? Karena yang ini yang disasarnya otak teman-teman. Jadi kalau alkohol, cannabis, halusinogen dan semuanya ini memang tujuannya adalah menyasar otak gitu. Jadi kalau sudah di sini ya pasti kecanduan. Dan kenapa sangat berbahaya? Gini ya, saya tidak tampilkan dalam slide, tapi kenapa orang yang kecanduan sangat-sangat susah untuk sembuh? Karena mereka, teman-teman semuanya, 1.000 atau 2.000 kali lipat, bahkan ada yang lebih dalam tanda kutip enak ya dari kegiatan harian. Contoh ya, makan itu skalanya 1 tuh. Jadi teman-teman kalau makan, saya pun jadi apa ya keinget mie Aceh gitu ya yang sampai keliur, atau ada yang suka duriannya sampai kadang apa ya namanya terliur-liur gitu ingin makan, itu levelnya itu hanya 1 tuh. Oke. Kalau kemudian kita mungkin ya ibu-ibu gitu, teman-teman semua dapat contoh ya, kan ada level kebahagiaan ketika kita dapat ya. Nah, itu yang kita disebut sebagai dengan apa namanya? Withdrawal atau tanda-tanda ketagihan gitu. Sama, makanan pun sama, bisa mengakibatkan ketagihan, tapi ya bisa dikawal umumnya. Nah, tapi kalau kita pernah menemukan, habis makan enak, best ya, rasa enak banget gitu, terpuaskan hasrat. Nah, itu umumnya apa namanya? 1 aja levelnya, skalanya 1. Oke, kalau kita dapat tas ya, contoh tas yang bermerek ya, Hermes ke
LV ke misalkan seperti itu ya. Wow, kan happy-nya nggak biasa ya. Nah, itu mungkin levelnya dalam skala kenikmatan itu dia paling mentok 10 ya 15. Oke, kebayang ya. Dengan makan itu jauh ya. Oh, makan udah biasa lah. Tapi kalau beli tas yang limited edition dengan harga sekian-sekian, prestasinya lain kan. Oh, kebahagiaan. Nah, itu akan ada di dalam otak, namanya dopamin bagi kebahagiaan itu. Nah, kita dapat prestasi gitu. Nah, narkoba, oke. Karena itu sudah tidak membahagiakan. Nah, kenapa lupa anak, lupa istri, lupa rumah ya? Tidak makan, tidak tidur. Kan tidur itu juga menggembirakan ya. Kadang kita bangun tidur ngerasa fresh gitu. Nah, itu akan ada dopamin juga. Semua kebahagiaan di dalam dunia ini kita rasakan akan direspon oleh otak dengan mengeluarkan dopamin. Dan kebayang nggak? Yang kenikmatan yang tadi itu cuma 1, 10 gitu rate-nya ya. Tapi kemudian kenikmatan narkoba ini 1000. Ah, ya emang udah nggak ada apa-apanya itu, nggak berarti istri cantik di rumah ya, anak yang lucu-lucu ya udah nggak ada maknanya itu. Karena sudah dibajak, otak kita sudah dibajak, ditipu ya. Ditipu oleh kenikmatan semu. Tapi ya memang sangat nikmat dan tidak akan pernah menemukan lagi kecuali melalui narkoba. Oleh karena itu ketagihan, kecanduan, ambil lagi gitu. Karena kan kita manusia itu cenderung ingin menikmati hal yang sama ya. Udah beli satu sepatu mahal atau tas mahal kan pengen balik lagi ya. Tidak cukup itu. Nanti pengen lagi nih, mungkin ada satu momen lagi nanti pengen lagi gitu. Biasa itu sifat manusiawi. Tapi ini kita dibajak. Nah, sayangnya teman-teman, itulah kenapa narkoba sangat ini. Mungkin kita di lain kesempatan lah cerita bagaimana kemudian orang bisa jatuh ke dalam mekanisme penyalahgunaan narkoba. Nah, sayangnya sekarang peneliti tuh menyebutkan bahwa bukan hanya zat ya, tapi yang meneliti tentang addiction. So saya memang meneliti gamer-gamer profesional sendiri ya, karena saya sharing hasil orang gamers itu memang mereka kecanduan. Jadi banyak hiburan. Nah, itu 1 dari 10 tuh. Karena waktu itu kan COVID, saya tidak mungkin bertemu dengan klien yang substance, so saya ambil yang non substance. Dan sudah lama ya Bapak rekan-rekan semua bahwa ada yang lain judi sekarang. Siapa ya? Macet-macet suaranya Pak Yunus. Memang dirancang seperti itu, dirancang ada tantangan. Macet-macet ya Pak? Baru Sekarang? jelas Pak. Ya Pak, udah Pak. Ya. Jadi sudah sejak lama belum itu kan ya, judi digolongkan sebagai edik. Nah, kalau judi udah lama tuh. Tapi kalau internet gaming, nah, itu baru dikategorikan sebagai kecanduan atau addiction pada 2022. Bilang, kan ada. Nah, jadi masih baru ya. Jadi masih baru penggolongan internet ini. Oke. Jadi artinya kerjaannya konselor kecanduan. Nah, makanya saya sekarang agak kurang setuju kalau kita kemudian sudah paham seperti ini, konselor narkoba itu jadi sempit ya. Karena kecanduan itu luas. Jadi konselor adiksi gitu lebih tepatnya. Nah, itu makin luas tuh karena bukan hanya obat ya, tapi juga perilaku. Nah, semua perilaku ya, pornografi, internet, internet gaming, smartphone. Nah, kan kalau kita pubbingnya ditanya juga gitu kita nggak tahu kemana. Terus yang akan question ke mereka tidak lapar, tapi
ada momen kan kita nggak lapar tapi pengen ngunyah gitu. Nah, itu ada orang yang sampai kemudian level tidak terkawal itu. Terus yang sedang sekarang dipertimbangkan shopping ya, belanja. Aduh, siapa yang handphonenya nggak pernah ada notifikasi Shopee setiap hari pasti ada, apalagi 11.11 ya besok. Meskipun kita hari pahlawan, semangatnya adalah semangat memberantas kemiskinan dan kebodohan kan tahun ini. Jadi kita pun harap-harap bisa lebih bijak lah, apalagi besok ada serbuan 11.11. So itu ya gambarannya kepada teman-teman semua. Kalau teman-teman nanti mungkin ada peluang untuk melihat dunia konseling yang lebih luas, konseling adiksi atau konseling kecanduan, itu bisa jadi alternatif karir lah untuk teman-teman, bisa dipertimbangkan gitu. Mungkin kan, aduh kayaknya saya nggak ke sekolah gitu ya, apalagi teman-teman justru menurut saya lebih luas ya. Kalau yang gelarnya seperti saya dulu SPD kan udah ke sekolah aja gitu ya, maksudnya kayaknya nggak relate gitu kalau nggak sekolah, karena gelarnya kan sarjana pendidikan ya. Kalau teman-teman lebih luas, nanti saya juga tanya kalau di IAIN Langsa gelarnya apa itu Pak? Pak Rizky kalau BKI ini. Sarjana sosial Pak, ESOS. ESOS itu justru sebagai peluang gitu, karena kan teman-teman tidak terkungkung dengan institusi ya. Kalau saya kan SPD sepertinya memang harus gitu, relate-nya ke arah sana aja, ke arah sekolah aja. Meskipun saya keluar gitu akhirnya dari dunia sekolah, apalagi teman-teman yang memang secara lahirnya sudah memiliki peluang untuk lebih luas lagi gitu. Mungkin teman-teman bisa setelah ini melihatlah berbagai alternatif karir termasuk di konseling narkoba ini. Sorry. Jadi pertanyaannya, ready nggak tuh untuk jadi apa konselor adiksi yang profesional? Oke, kalau untuk pendidikan ya mungkin bisa ya alternatif ke Malaysia gitu. Atau kalau mau ambil sertifikasi bisa juga itu UNODC ya, di bawah di bawah apa namanya PBB. Mereka ada satu bagian UNODC, United Nations of Drug and Criminal. Jadi itu adalah salah satu divisi yang menangani mengenai isu narkoba dan kriminal, itu mengeluarkan lisensi atau izin ya berpraktik. Kalau malas kuliah ya agak panjang 2 tahun, boleh ambil pelatihan itu. Kalau di Indonesia kalau tidak salah BNN ya mengeluarkan. Jadi teman-teman bisa itu alternatif dipikirkan mungkin untuk dicoba gitu. Atau mungkin kuliah lebih terstruktur ya, cuman mungkin konsumsi waktu gitu dengan biaya lebih berat, tapi bolehlah dijadikan alternatif. Jadi saya pun memanggil ya, kenapa saya semangat kemudian untuk berbagi, karena kita percayalah bahwa kita memperdomani Al-Quran. Al-Quran menyebutkan ya, saya ingat banget dulu pertama kuliah itu motivasinya apa untuk kuliah konseling narkoba gitu. Tapi kemudian saya balik bertanya gitu. Suaranya Pak Yunus makin hilang Pak. Apa, gitu. Dia menjawab seperti ini, bahwa Al-Maidah ayat 32 kalau tidak salah ya, menyebutkan bahwa siapa yang menyelamatkan satu nyawa, maka seolah-olah dia menyelamatkan nyawa keseluruhannya gitu. Dan siapa yang membunuh satu nyawa, maka dia kemudian dinilai sebagai membunuh nyawa. Dan kita mau menyelamatkan nyawa orang katanya. Jadi terbayang nggak gitu maksudnya simpanan pahalanya. Itu yang memotivasi saya tuh waktu itu. Benar juga, apapun kalau niatnya benar ya, itu akan jadi jawaban lah, bahwa bukan hanya sekedar karir ya, tapi insya Allah ini adalah jalan jihad gitu untuk kita semua berperang ya melawan melawan pandemi tersembunyi. Kalau COVID kan nyata ya, orang mati gitu hari itu ya dilaporkan gitu. Kalau narkoba kan banyak yang mati itu tidak peduli ya, padahal banyak tiap hari angkanya ada itu kematian karena narkoba, tapi dia adalah pandemi yang tersembunyi. Jadi mungkin ini adalah panggilan jihad kepada teman-teman untuk memilih salah satu karir di antara konseling sebagai konseling narkoba. Mungkin itu saja dulu dari saya. Saya akan serahkan kepada Pak Rizky kembali untuk kemudian kita berbincanglah dan berdiskusi tentang mungkin apa-apa yang boleh kita untuk bincangkan bersama. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Yunus. Alhamdulillah begitu paparannya cukup jelas ya teman-teman sekalian. Jadi bagaimana Pak Yunus ini membuka cakrawala berpikir kita ya, bahwa sebenarnya bimbingan konseling Islam ini
memiliki berbagai prospek karir, seperti kata pandangan Pak Yunus tadi. Atau teman-teman juga belum mendengar suara Bapak? Halo, teman-teman. Oke, sekarang baru Oh, terdengar. iya Pak, iya Pak, iya Pak. Sudah dengar Bu Wan? Ada suara Pak Dana jelas, suara Pak Yunus kurang jelas, hilang, tidak terdengar. Oh iya ya, oke baik. Nanti Pak Yunus ya. Baik teman-teman, Terdengar? udah jelas Pak, udah jelas. Oke. Baik, menarik sekali ya paparan dari Pak Yunus membuka cakrawala kita, terutama bimbingan konseling Islam, teman-teman sekalian, peluang-peluang karir yang dibukakan oleh Pak Yunus di Malaysia ya. Memang kalau di Indonesia itu fokusnya banyak masih ke pendidikan, tapi lihatlah fakta di lapangan konseling masyarakatan di luar setting pendidikan itu membutuhkan bidang-bidang karir yang sesuai dengan potensi yang Anda miliki. Jadi betul kata Pak Yunus tadi, mau tidak mau Anda harus cintai profesi bimbingan konseling Islam ini untuk membantu tadi, helper, membantu problema-problema, terutama tadi bidang konseling adiksi. Baiklah teman-teman sekalian, saya persilahkan yang ingin bertanya, menggali, ingin menanyakan gimana caranya Pak Yunus ke Malaysia, gimana nanti prospeknya, silahkan. Untuk semester 7 mau penelitian, silakan boleh gimana kita diskusikan ya selama paling lama 30 menit ke depan. Saya persilakan kepada maksimal 3 orang lah, 3 orang penanya ini. Silakan. Silakan di raise hand biar kemudian saya persilakan. Silakan. Atau ibu-ibu dosen, bapak-bapak dosen juga ingin bertanya boleh silakan tentang sama Pak Yunus mengenai mungkin Pak Yunus kan dosen-dosen kita ini mau lanjut S3 gimana boleh juga silakan ya. Ya, silakan mahasiswa. Karena ini kan untuk Anda ini. Bagaimana mahasiswa kami? Atau Pak Yunus, saya kalau untuk ngambil S2 di sana Pak Yunus, mohon penjelasan Pak Yunus. Apanya syarat-syaratnya apakah perlu TOEFL atau bagaimana Pak Yunus untuk mahasiswa kami nih Pak Yunus? Oke, syarat S2 ya. Oke, syarat S2 eh, umum ya Pak, TOEFL gitu memang diperlukan atau IELTS. Tapi ada juga sebetulnya beberapa kampus tidak mensyaratkan itu gitu. Ujiannya nanti boleh gitu. Termasuk saya pun ke sini bahasa Inggrisnya nanti karena kalau saya berpikirnya seperti ini. Kalau ujian dulu itu kurang mahir ya saya itu sendiri gitu. Bahasa Inggris saya standar lah. Tapi ketika kita udah ke sini jadi biasa kan. Jadi terbiasa itu lebih lebih membantu gitu dan banyak pilihannya. Nanti ada TOEFL, ada IELTS, ada MUET ya. MUET itu ada ujiannya sendiri. Eh, seperti Halo Pak Yunus, suaranya hilang Pak. penelitian tadi gitu. Halo? Ya. Iya Jadi Pak. kalau beasiswa untuk S2, S3 itu banyak, Hmm. termasuk beasiswa di bawah penelitian itu. Jadi kalau di sini dosen biasa ya sama seperti di Indonesia dapat dana hibah dan kalau di sini dana hibah itu besar ya sekitar 700 jutaan sampai 1 miliar gitu. Nah, itu termasuk dana hibah itu harus menyekolahkan. Nah, gitu. Jadi yang ngebantu penelitinya itu harus mereka yang berkuliah S2 atau S3. Nah, makanya banyak peluang kan. Banyak peluang tinggal teman-teman cari mungkin nanti di sinilah keywordnya itu GRA ya, Grant Research Assistant. Nah, itu banyak di semua kampus buka umumnya gitu. Seperti itu. Tapi kalau untuk syarat secara umum di Indonesia dengan di sini sama ya. Dia mensyaratkan untuk apa namanya ada kemampuan bahasa sama lah. Kalau saya pikir mungkin kalau ditanya ke Pak Rizky dengan
Pak Marimbun dengan Ibu semua yang ada di sini, sama juga kan bahasa itu di Indonesia dituntut gitu. Karena kan sekarang memang ke arah sana ya, tapi bisa dipersiapkan insya Allah. Ya, betul sekali. Terima kasih Pak Yunus. Jadi teman-teman sekalian, kalau memiliki niat yang kuat, silakan. Bahasa itu bisa dipelajari, tidak usah khawatir teman-teman. Bisa dipelajari di sana dari sekarang juga bisa. Karena sekarang kan teknologi sudah semakin canggih. Banyak kursus, banyak apa. Kalau di sana seperti kalau opsi Pak Yunus tadi, boleh langsung ke sana dulu, belajar di sana, boleh. Silakan. Sambil dicari beasiswa-beasiswa ya. Jadi Betul. terbuka ya kan Pak Yunus ya. Betul. Ya, silakan teman-teman yang lain gimana? Kalau misalnya Pak Yunus mau kunjungan ke sana gimana Pak Yunus? Dari Bapak Ibu dosen mahasiswa ini Pak Yunus. Oke, sangat welcome ya. Saya pun nanti dalam 10 menit setelah inilah memang ada juga teman-teman yang sedang kunjungan dari Indonesia. Jadi teman-teman dari SMA pun banyak yang ke sini. Saya pikir kalau kita trip kunjungan bisa ya untuk ke sini karena mungkin memungkinkan juga gitu dari segi tiket kalau jauh hari agak lebih sesuai ya kan fleksibel ke sini daripada ke Jakarta saya pikir. Bisa saya pun sebetulnya pertama kali mengenal ya teman-teman ke Malaysia ini 2016 itu melalui kunjungan juga Pak. Jadi kan kalau ngedengar dari jauh, melihat dari jauh itu kan ngawang-ngawang ya, seperti beli kucing dalam karung gitu. Jadi 2016 itu saya ada kegiatan, saya sebagai ketuanya lah waktu itu kunjungan internasional gitu. Ada kunjungan internasional, mahasiswa kami dulu 120 tapi dibagi dua tempat, ada yang di Indonesia dengan ini 60-an lah berarti saya membawa 60 teman-teman ke Malaysia waktu itu gitu sebagai koordinatornya. Alhamdulillah bisa dilaksanakan dengan baik. Ada peluang, cuma memang perlu waktu gitu sekitar 1 semester lah setidaknya untuk kemudian bersiap-siap akan paspor semua ya itu perlu disiapkan gitu. Tapi mungkin sangat mungkin di bawah himpunan mahasiswa itu juga mungkin ya himpunan mahasiswa BK mengadakan kunjungan internasional ke sini sangat bisa sangat memungkinkan. Ya, betul sekali ya. Jadi teman-teman sekalian nanti mungkin bisa dikoordinir nanti Pak Marimbun ya tahun depan sudah bisa kira-kira diangkitkan. Biar lebih terbuka Betul. wawasannya ya kan Pak Yunus ya. Betul. Karena Jadi kalau sudah ke sini kan nanti kita tahu ya apa namanya lingkungan, tahu secara real lah kampus itu seperti apa. Kan kita kadang jauh banget sepertinya, maksudnya jauh banget ya perbedaannya hidup di Malaysia dengan di Indonesia sama sebetulnya. Nanti kalau udah di sini tidak terlalu semenakutkan itu ya. Kan kita maksudnya mau merantau ya ke negeri yang jauh gitu. Beratus-ratus kilometer tapi bisa ada jalan. Kalau apalagi kalau udah kunjungan itu semakin biasanya terbuka karena kemarin 5 orang apa 6 orang ya akhirnya yang melanjutkan ke sini itu. Saya dengan teman-teman. baik. Terima kasih Pak Yunus ya. Mudah-mudahan tahun depan sudah ada perwakilan dari BKI ya, YN Langsa yang bisa berkunjung ke sana sehingga memotivasi ya untuk melanjutkan. Saran saya memang harus dilanjutkan. Ada perwakilan kita dari BKI yang melanjutkan ke Malaysia ini ya untuk menambah wawasan, apalagi untuk berkarir kita ya. Bisa itu dalam waktu dalam waktu 7 bulan Januari dikumpul duitnya. Sekitar bulan-bulan 7 liburan berangkat ke Malaysia. Nanti ada Pak Yunus di sana Pak Yunus ya kan? Siap, insya Allah Pak, doakan saja. Insya Allah ditunggu nanti kita Iya, mungkin insya Allah nanti ditunggu ya Pak. Dan rezekinya kita berangkat nanti ke sana. betul. Penting kan ada planning dulu disusun kalau dari jauh-jauh hari. Yang paling memungkinkan itu 5 ke bawah tuh memang sangat memungkinkan. Kalau 7 kan udah mau ke skripsi lah kali ya. Tapi masih bisa. Minimal Jadi, nanti dosen-dosennya kalau aja dulu 3. kita berangkat kunjungan ke sana. Mana tahu Betul, ada itu boleh juga. peluang dosennya nyambung kuliah gitu ya Betul. ke sana. Mungkin Saya kami mungkin menunggu pulangnya Pak Rizky Andana Pohan ke Aceh. Bisa ada salah satu dosen BKI YN Langsa yang berangkat ke Malaysia untuk lanjut studi S3 insya Allah. Jangan bisa kuliah by riset Bu Wan di Malaysia kan Pak Yunus kan? Oh ada seperti itu ya Pak Yunus?
Mana tadi Pak? Halo, Hilang. Pak Yunus. Iya, Pak. Mohon dijelaskan Pak, gimana kuliah S3 by Riset ini Pak di sana Iya, biar terbuka ada ke. kami dengar kabarnya S3 by Riset itu memang Pak Yunus. Oke, sebetulnya itu lebih memudahkan sebetulnya bagi apalagi bagi Bapak Ibu dosen ya yang sekarang Iya. sedang bertugas lah. Karena mungkin perlu diketahui juga saya sharing-sharing ya di sini mahasiswa Indonesia itu ada sekitar 70 orang. Itu kebanyakannya justru S2 dengan S3 gitu. Dan separuhnya itu memang mahasiswa kelas terbang, jadi tidak pernah tinggal di sini ya. Karena kan ya itu ya jadi dekan, ada yang jadi kaprodi gitu. Jadi memang banyak bertugas di Indonesia. Oke, tapi yang dimaksud dengan by research ini adalah memang kita fokus kepada penelitian. Mata kuliah ada, mata kuliah semester pertama Ibu dengan Bapak semua. Mungkin teman-teman juga sama ini perlu disimak ya karena S2 juga di sini ada by research teman-teman. Ah, itu lebih cepat lagi, boleh sambil kerja, boleh leluasa gitu, nggak ngampus aja gitu ya. Kalau saya kan kemarin by coursework. Kalau coursework maksudnya adalah kelas ya. Saya belajar mata kuliah gitu. Kalau by research kita meneliti. Oke, jadi syaratnya adalah ide penelitian. Nah, yang itu wajib ada proposal di awal ya. Wajib ada proposal di awal. Tapi bukan harus sempurna karena kan ide itu diperbaiki. Tapi ada gitu maksudnya mau meneliti apa gitu. Nah, itu nanti difokusin lagi itu bersama pembimbing lah biasa itu. Tapi kita idenya misalkan mau meneliti tentang layanan konseling misalkan bagi orang dengan HIP gitu misalkan udah ada itu garis besarnya. Nah itu kita sudah ada ide penelitian biasanya kita daftar. Kalau di Malaysia sistemnya begitu daftar akan langsung dipilihkan pakar. Jadi kita nggak nyari tuh. Nah, itu enaknya di Malaysia. Jadi begitu daftar itu kita dilihat tuh makanya itu penting ide penelitian. Oke dilihat oh dia minatnya bidang apa? Oh konseling karir. Ah dipilih lah nanti pakar di bidang karir. Nah seperti itu. Berarti kita Nah tidak menunggu ya Bapak ya. tidak menunggu. Jadi Langsung begitu tidak masuk dapat itu pakarnya. sudah ada gitu pakarnya. Cuman yang penting adalah idenya. Jadi kita melempar ide, university bridging ya, menetapkan siapa dosennya yang bersesuaian. Kayak ada mata kuliah, ada mata kuliah metodologi dengan data analisis lah. Nah, Oke, berarti semester semester pertama. 1 itu kita Ya, wajib itu datang ke sana atau kita bisa jarak jauh? bisa jarak jauh. Bahkan kalau Oh, USIM sendiri sekarang sudah membuka kelas ODL, online distance learning, memang 100% online. Kalau mau ke Malaysia boleh gitu, tapi 100% online. Karena kan mahasiswa sini banyak Timur Tengah, Ibu. Kalau Timur oh, Tengah sibuk ya mereka tuh lebih gaib lagi daripada kita. Indonesia gaib tapi masih muncul, itu mereka memang gaib terus ya. gaib terus ya. Gaib terus gitu. Tapi ada Hilang, hilang.